Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Fadilatus Saidah dengan NIM 241501038. Saya dari Prodi Sistem Informasi Semester 3, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Proses Bisnis yang dibimbing oleh Bapak Guru Putro Dirgantoro MKOM MM. Di sini saya mengambil judul yaitu proses pelayanan pasien di poli umum. Saya observasi secara langsung di Puskesmas Kapas Bojonegoro. Yang pertama ada rangkaian pembahasan. Kita akan membahas latar belakang aktor yang terlibat, langkah-langkah proses pelayanan di poli umum, alur proses pelayanan di poli umum, serta dokumen yang digunakan. Untuk latar belakang yaitu, Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama memiliki peran strategis dalam sistem kesehatan nasional. Poli umum merupakan unit pelayanan utama yang menangani berbagai keluhan kesehatan secara tepat. Memahami alur pelayanan penting untuk evaluasi kualitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi implementasi standar pelayanan di lapangan. Oke, untuk selanjutnya ada aktor yang terlibat, yaitu ada loket pendaftaran, dokter atau perawat, laboratorium, apotek, dan juga pasien. Untuk yang pertama yaitu loket pendaftaran. Ini ada tugas-tugasnya seperti menerima pendaftaran, verifikasi data, menyiapkan rekam medis pasien, dan koordinasi dengan poli umum. Untuk dokter ataupun perawat, ini melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, diagnosis, dan menulis resep, dan juga menentukan perlu tindakan rujukan atau tidaknya. Untuk laboratorium itu akan mengambil sampel, memproses pemeriksaan penunjang, validasi hasil lab, dan berkoordinasi dengan dokter untuk evaluasi. Untuk apotek, itu akan memverifikasi resep, menyiapkan obat, memberikan edukasi penggunaan obat, memastikan keamanan dan kerasionalan obat. Ya. Dan terakhir, ada pasien, yaitu menerima pelayanan kesehatan dari pendaftaran hingga mendapat obat, aktivitas berkomunikasi dengan petugas kesehatan. Selanjutnya, yaitu langkah-langkah proses pelayanan pasien di poli umum. Yang pertama, ada pasien datang ke Puskesmas. Yang kedua, pasien mendaftar di loket pendaftaran. Yang ketiga, rekam medis disiapkan dan dikirim ke poli umum. Yang keempat, pasien dipanggil oleh dokter ataupun perawat. Yang kelima, anamnesis dan pemeriksaan fisik. Yang keenam, pemeriksaan laboratorium jika diperlukan. Yang ketujuh, penentuan diagnosis dan terapi. Yang kedelapan, tindakan medis jika diperlukan. Yang kesembilan, rujukan atau penulisan resep. Yang kesepuluh, pengambilan obat di apotek. Yang ke-11, pasien pulang atau selesai. Selanjutnya ada alur proses pelayanan pasien di poli umum. Nah, di sini saya membuat dua gambar, yaitu flowchart dan juga BPMN. Di sini yang membedakan adalah notasinya. Jika flowchart lebih sederhana, di BPMN akan lebih lengkap. Oke. Di sini saya akan menjelaskan di flowchart terlebih dahulu. Di sini ada pasien, loket, dokter atau perawat, laboratorium, dan juga apotek. Yang pertama, pasien dimulai. Pasien datang ke Puskesmas, lalu pasien mendaftar di loket, dan loket akan menyiapkan buku RM dan dikirim ke poli umum. Lalu dokter atau perawat akan memanggil pasien, dan akan dilakukan anamnesis dan pemeriksaan secara umum. Jika memerlukan pemeriksaan lab, yang bagian laboratorium akan menerima permintaan lab. Lalu ambil sampel dan pemeriksaan, setelah itu buat hasil pemeriksaan. Lalu dokter akan mengevaluasi hasil lab dan akan penentuan diagnosis dan juga terapi. Jika tidak memerlukan pemeriksaan lab, akan lanjut langsung ke penentuan diagnosis dan juga terapi.
Setelah itu, apakah perlu tindakan? Jika iya, dokter akan menuju ruang tindakan dan akan merawat luka atau tindakan bedah secara sederhana. Pasien akan dilakukan tindakan, lalu dievaluasi hasil tindakan. Jika sudah akan menuju apakah perlu rujukan? Jika tidak perlu tindakan, akan langsung menuju ke perlu rujukan. Jika perlu rujukan, ya rujuk RS lalu selesai. Jika tidak perlu rujukan, dokter akan menulis resep dan resep akan diserahkan pasien. Pasien akan menerima resep dari dokter, lalu pasien akan ke apotek dan menyerahkan resep obat. Lalu apotek akan menerima resep dari pasien, lalu akan validasi resep dan edukasi penggunaan obat. Setelah itu obat akan diserahkan ke pasien dan pasien akan menerima obat lalu selesai. Dan untuk selanjutnya di sini ada BPMN. Di sini yang membedakan hanya notasinya. Untuk BPMN lebih lengkap. Yang pertama dimulai dari pasien. Pasien datang ke puskesmas, lalu pasien akan mendaftar. Di sini terdapat formulir pendaftaran juga database pasien. Lalu loket akan menyiapkan buku RM ke poli umum, lalu dokter atau perawat akan memanggil pasien. Setelah itu akan dilakukan anamnesis dan pemeriksaan secara umum. Di sini ada rekam medisnya. Lalu apakah perlu pemeriksaan lab? Jika iya, terima permintaan lab untuk laboratoriumnya. Lalu akan diambil sampel dan pemeriksaan. Setelah itu akan dibuatkan hasil pemeriksaan. Lalu dokter akan mengevaluasi hasil lab dan akan menentukan diagnosa dan juga terapi. Jika tidak memerlukan lab, langsung menuju ke penentuan diagnosis dan juga terapi. Setelah itu, apakah perlu tindakan? Jika memerlukan tindakan, akan menuju ruang tindakan dan akan dirawat luka atau tindakan bedah secara sederhana. Lalu pasien telah dilakukan tindakan akan dievaluasi hasil tindakannya. Jika tidak perlu tindakan, akan menuju langsung ke apakah perlu rujukan. Jika ya, akan dirujuk ke RS lalu selesai. Jika tidak, akan dituliskan resep. Ini ada dokumen atau formulir resepnya, lalu resep akan diserahkan ke pasien. Pasien akan menerima resep dari dokter, lalu ke apotek untuk menyerahkan resep obatnya. Apotek akan menerima resep dari pasien, lalu memvalidasi resep dan edukasi penggunaan obat. Di sini ada database obat dan obatnya. Lalu serahkan obat ke pasien dan pasien akan menerima obat setelah itu selesai. Oke. Kurang lebihnya alur prosesnya seperti itu ya. Mari kita lanjut. Oke, untuk yang terakhir yaitu dokumen yang digunakan. Untuk tahap pendaftarannya ada formulir pendaftaran, buku rekam medis, lalu ada di tahap pemeriksaan ada catatan, anamnesis, dan juga catatan tanda vital. Lalu di tahap penunjang jika diperlukan, ini tahap laboratorium. Itu akan membutuhkan formulir permintaan pemeriksaan laboratorium sama hasil pemeriksaannya. Setelah itu di sini ada tahap tindakan jika diperlukan, akan ada catatan tindakan medis, informed caution, sama catatan observasi pasca tindakan. Setelah itu di tahap rujukan atau rawat jalan itu jika dirujuk akan dokumennya adalah surat rujukan. Setelah itu jika rawat jalan dokumennya itu resep obat. Lalu tahap apoteknya dokumennya resep obat sama catatan penyerahan dan edukasi obat. Oke, selanjutnya kesimpulan. Untuk kesimpulannya yaitu pelayanan pasien di poli umum puskesmas telah berjalan terstruktur, melibatkan beberapa unit pelayanan yang saling berkoordinasi. Alur pelayanan dimulai dari pendaftaran, pemeriksaan medis, pemeriksaan penunjang bila diperlukan, hingga pelayanan apotek. Penerapan flowchart membantu memperjelas peran setiap unit dan titik keputusan hingga pelayanan dapat berlangsung efektif, efisiensi, dan berorientasi pada keselamatan pasien.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sebesar-besarnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.